Selamat datang di Jenggot Lurus. Tempat kita meluruskan isu global tanpa basa-basi, tanpa sensasi murahan, dan tanpa ikut arus narasi populer. Di sini, kita bicara fakta, arah kekuatan, dan konsekuensi yang jarang dibahas media arus utama. Hari ini, kita tidak akan membahas gosip politik, bukan juga drama elit kekuasaan. Kita akan membahas sesuatu yang bergerak senyap, tapi dampaknya bisa mengubah peta dunia. Sesuatu yang mengapung di laut, dan membuat para pengambil keputusan di Washington mulai gelisah. Hari ini, kita bicara tentang kapal induk Cina. Banyak orang masih hidup dengan asumsi lama, bahwa Amerika Serikat adalah raja laut dunia, dan posisinya tak tergoyahkan. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Cina bisa menyaingi Amerika. Pertanyaannya jauh lebih tidak nyaman, kapan itu terjadi? Karena di balik layar, sementara perhatian publik tersedot ke isu-isu permukaan, ada satu arena yang sedang diperebutkan secara serius. Dan ironisnya, sebagian besar orang bahkan belum sadar bahwa dominasi laut dunia saat ini sedang dipertaruhkan. Kita perlu berhenti melihat kapal induk hanya sebagai kapal perang berukuran raksasa. Karena pada kenyataannya, kapal induk adalah bandara yang bergerak, lengkap dengan pesawat tempur, radar, dan sistem komando yang bisa beroperasi ribuan kilometer dari daratan asalnya. Di dunia militer modern, siapa yang mampu mengerahkan kekuatan udara dari tengah laut? Dialah yang bisa menentukan eskalasi konflik, bahkan sebelum satu tembakan dilepaskan. Lebih dari itu, kapal induk adalah alat intimidasi geopolitik. Ia tidak harus menembak untuk menunjukkan kekuatan. Cukup hadir di suatu kawasan, maka pesan politiknya langsung terbaca oleh kawan maupun lawan. Dan jangan salah, kapal induk juga soal status. Tidak semua negara mampu membangun, mengoperasikan, dan melindungi armada sebesar ini. Itu sebabnya, hanya segelintir negara di dunia yang benar-benar dianggap sebagai superpower laut. Analoginya sederhana. Negara tanpa kapal induk itu seperti petinju yang punya tenaga besar, tapi jangkauannya pendek. Dia bisa berbahaya di jarak dekat, tapi sulit mengontrol pertarungan secara penuh. Karena di geopolitik, yang menang bukan hanya yang paling kuat, melainkan yang bisa menjangkau paling jauh, paling cepat, dan paling konsisten. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Cina hari ini tidak lagi hanya belajar membangun kapal induk. Mereka sudah masuk fase melompat jauh. Cina kini memiliki kapal induk bernama Fujian. Dan ini bukan kapal induk biasa. Fujian adalah kapal induk pertama Cina yang menggunakan EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System. Perlu digarisbawahi satu hal penting. Selama bertahun-tahun, teknologi ini hanya dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika Serikat. EMALS bukan sekadar cara baru melontarkan pesawat dari dek kapal. Ia memungkinkan peluncuran yang lebih cepat, lebih presisi, dan lebih halus dibanding sistem ketapel uap lama. Artinya, tekanan terhadap badan pesawat lebih kecil, tingkat kegagalan lebih rendah, dan jenis pesawat yang bisa dioperasikan jauh lebih beragam. Dengan EMALS, kapal induk tidak hanya bisa menerbangkan jet tempur berat, tetapi juga pesawat peringatan dini, drone tempur, dan platform udara generasi terbaru yang menuntut presisi tinggi. Di titik inilah maknanya menjadi jelas. Cina tidak lagi bermain di level lama. Mereka tidak lagi sekadar mengejar jumlah, tapi mengejar kualitas operasi kelas dunia. Dan ini penting, karena Fujian bukan proyek satu kali. Ia adalah proof of concept. Bukti bahwa industri pertahanan Cina sudah mampu menembus wilayah teknologi yang selama ini dianggap eksklusif milik Amerika. Jadi ini bukan hanya soal satu kapal induk yang baru berlayar. Ini soal arah sejarah. Tentang kemana keseimbangan kekuatan laut dunia sedang bergerak. Dan siapa yang bersiap memegang kendalinya di masa depan. Kalau keberadaan Fujian saja sudah cukup untuk membuat Pentagon memperhatikan dengan serius, maka kita perlu bersiap saat pembahasan masuk ke tahap berikutnya, Type 004. Karena disinilah ambisi Cina tidak lagi bersifat regional. Ia berubah menjadi ambisi global. Type 004 bukan sekadar peningkatan dari Fujian. Ia diproyeksikan sebagai kapal induk bertenaga nuklir, jenis platform yang memungkinkan operasi laut tanpa batasan jarak dan durasi seperti kapal konvensional. Dengan tenaga nuklir, kapal induk tidak perlu sering kembali ke pangkalan. Ia bisa beroperasi berbulan-bulan di laut terbuka, berpindah dari satu kawasan strategis ke kawasan lain, dan tetap mempertahankan tempo operasi tinggi, sebuah kemampuan yang selama ini menjadi keunggulan eksklusif Amerika Serikat. Ini berarti satu hal yang sangat krusial. Cina tidak lagi membangun armada untuk menjaga wilayahnya sendiri. Mereka membangun armada untuk hadir dimanapun kepentingannya berada. Lebih jauh lagi,
target jangka panjang Beijing bukan hanya memiliki 1 atau 2 kapal induk modern, melainkan membangun jumlah yang cukup untuk menyaingi, bahkan berpotensi melampaui, kehadiran Amerika di kawasan Pasifik Barat. Dan di titik inilah narasinya berubah secara fundamental. Cina tidak sedang mengejar Amerika dengan logika lama. Mereka tidak berusaha menyalin dominasi yang ada. Mereka sedang mempersiapkan dunia pasca dominasi Amerika. Dunia di mana kehadiran militer Cina di laut bukan lagi pengecualian, melainkan bagian normal dari keseimbangan kekuatan global yang baru. Pertanyaan pentingnya sekarang bukan lagi seberapa canggih kapal induk Cina, melainkan siapa yang sebenarnya mereka tekan dengan kehadiran itu. Dan jawabannya membawa kita ke satu titik gravitasi utama, Taiwan. Taiwan bukan sekadar pulau. Ia adalah simpul strategis, militer, ekonomi, dan simbolik yang mempertemukan kepentingan Cina, Amerika Serikat, dan sekutunya. Kehadiran kapal induk modern di kawasan ini memberi Beijing satu pesan jelas. Cina ingin memiliki opsi militer yang kredibel, tanpa harus langsung menggunakannya. Lalu ada Laut Cina Selatan. Disinilah Cina menguji, mengkalibrasi, dan memamerkan kekuatan lautnya. Bukan dalam satu ledakan besar, tetapi lewat kehadiran terus-menerus, patroli, latihan, dan operasi rutin yang perlahan mengubah normalitas kawasan. Laut Cina Selatan menjadi semacam laboratorium kekuatan. Tempat Cina belajar bagaimana memproyeksikan kekuatan, mengukur respons negara lain, dan menekan tanpa memicu perang terbuka. Namun pesan ini tidak hanya ditujukan ke Taiwan atau negara-negara Asia Tenggara. Pesan yang sama juga dikirimkan secara halus, namun konsisten, kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat. Ketika kapal induk Cina mampu beroperasi jauh dari daratannya sendiri, maka sekutu AS dipaksa bertanya, seberapa cepat bantuan bisa datang, dan seberapa besar risikonya jika konflik benar-benar pecah? Dan disinilah esensi strateginya menjadi jelas. Kapal induk Cina tidak berlayar untuk perang hari ini. Mereka berlayar untuk mencegah perang besok, dengan cara menakut-nakuti hari ini. Karena dalam geopolitik modern, pencegahan bukan lagi soal pernyataan keras, melainkan soal kehadiran yang konsisten dan kemampuan yang tak perlu dibuktikan dengan tembakan. Di titik ini, ada satu hal yang jarang kita bicarakan secara jujur. Sementara perhatian publik tersedot ke perdebatan yang cepat viral tapi cepat pula dilupakan. Peta kekuatan global justru sedang digambar ulang, perlahan, sistematis, dan nyaris tanpa sorotan. Media seringkali terjebak pada isu yang mudah dikonsumsi. Padahal perubahan paling menentukan justru terjadi jauh dari layar, di laut terbuka, dan di balik perencanaan jangka panjang. Kita dibuat merasa aman oleh narasi lama, bahwa tatanan dunia sudah mapan, bahwa dominasi tertentu akan selalu ada sebagai penyeimbang. Padahal sejarah menunjukkan sebaliknya. Setiap kali pusat kekuatan bergeser, aturan main yang selama ini dianggap baku ikut dipertanyakan, bahkan bisa berubah. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan yang tidak nyaman, tapi penting. Kalau dominasi laut benar-benar berubah, apakah dunia masih akan tunduk pada aturan lama? Atau kita sedang menuju fase baru, di mana kekuatan menentukan aturan, bukan sebaliknya? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa keamanan bukan sesuatu yang statis. Ia harus terus dipahami, dipantau, dan dikaji. Terutama ketika perubahan terbesar justru berlangsung dalam senyap. Kapal induk Cina bukan sekadar baja, mesin, atau angka dalam laporan militer. Ia adalah pesan strategis. Pesan yang dikirimkan tanpa pidato, tanpa konferensi pers, namun dibaca dengan sangat jelas oleh para pengambil keputusan. Dan pesan itu tidak hanya ditujukan ke Amerika Serikat, tetapi ke seluruh dunia, bahwa keseimbangan kekuatan global sedang bergerak, dan tidak semua orang siap mengakuinya. Sekarang pertanyaannya ada di kita sebagai publik. Apakah dunia sedang bergerak menuju konflik besar berikutnya? Atau justru menuju keseimbangan baru yang dipaksakan oleh kekuatan? Kalau kamu punya pandangan, tulis pendapatmu. Karena dalam urusan geopolitik, diam bukan netral. Diam adalah bentuk persetujuan. Saya pamit. Tetap kritis, tetap rasional. Ini Jenggot Lurus.